Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu malam di bulan Ramadan, Abu Nawas sedang menikmati udara sejuk di halaman rumahnya. Ia baru saja menyelesaikan sholat tarawih dan duduk santai sambil menikmati segelas air. Malam begitu tenang, hanya terdengar suara jangkrik yang bersenandung. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari dalam rumahnya. Abu Nawas segera bangkit dan mengintip dari balik pintu. Ia melihat seorang lelaki tengah mengendap-endap, memasukkan perhiasan dan uang ke dalam kantongnya. Abu Nawas tersenyum dan berkata dalam hati, "Wah, ada tamu tadi undang rupanya. Tapi, mari kita bersenang-senang dulu." Abu Nawas pun pura-pura batuk keras. Si maling terkejut dan langsung berusaha kabur, tapi Abu Nawas dengan tenang berkata, "Wahai sahabatku, kenapa buru-buru pergi? Bukankah bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah?" Si maling yang sudah pucat pasi berusaha mencari alasan. Maaf, Abu Nawas. Aku hanya mencari udara segar di dalam rumahmu." Abu Nawas tertawa kecil. "Oh, begitu? Aku baru tahu ada orang mencari udara segar di dalam lemari penyimpanan." Si maling tertunduk malu, tetapi masih berusaha membela diri. "Aku bersumpah, Abu Nawas, aku tidak berniat jahat. Aku hanya ingin menguji keimananku di bulan Ramadan." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Mengujinya bagaimana?" Si maling menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku ingin melihat apakah aku bisa tetap berpuasa meskipun aku sedang bekerja keras seperti ini. Dan alhamdulillah, aku belum makan atau minum sejak subuh." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Jadi menurutmu, mencuri adalah pekerjaan halal selama kau tetap berpuasa?" tanyanya dengan geli. Si maling menggaruk kepalanya. "Ya, setidaknya aku tidak membatalkan puasaku." Abu Nawas pun mengajak maling itu duduk. "Baiklah, kalau kau benar-benar ingin berpuasa dengan baik, kau juga harus menghindari perbuatan dosa. Apa kau tahu bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perbuatan buruk seperti mencuri?" Si maling menunduk, wajahnya semakin memerah. "Aku tahu, Abu Nawas, tapi aku sedang kesulitan. Aku tidak punya uang untuk membeli makanan berbuka." Abu Nawas tersenyum lembut. "Kalau begitu, mengapa kau tidak bekerja dengan jujur? Allah sudah menjamin rezeki bagi setiap orang. Jika kau bersabar dan berusaha dengan cara yang halal, insya Allah kau akan mendapatkan berkah yang lebih besar daripada hasil mencuri." Si maling akhirnya menghela napas panjang. "Kau benar, Abu Nawas. Aku menyesal. Aku akan mengembalikan semua yang telah kuambil." Abu Nawas mengangguk puas. "Bagus. Sebagai hukuman, aku akan membawamu ke masjid setiap malam agar kau bisa lebih banyak belajar tentang agama. Dan sebagai hadiah karena sudah bertaubat, aku akan memberimu makanan untuk berbuka puasa setiap hari." Si maling menangis haru. "Terima kasih, Abu Nawas. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa si maling ke pasar dan mencarikannya pekerjaan halal. Dari hari itu, si maling berubah menjadi orang yang jujur dan rajin beribadah. Dan setiap malam, mereka berbuka bersama dengan penuh kebahagiaan. Sejak saat itu, maling yang bertaubat itu menjadi salah satu murid Abu Nawas yang paling tekun. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi orang bijak yang selalu membawa tawa dan pelajaran berharga bagi banyak orang. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad yang makmur, hiduplah seorang pejabat bernama Abdun. Ia bertugas mengelola persediaan pelumas minyak untuk kendaraan di kota itu, terutama untuk sepeda kuno yang digunakan oleh pedagang, pejabat, dan bahkan pasukan kerajaan. Namun, Abdun bukan pejabat yang jujur. Ia sering mengoplos pelumas itu dengan minyak murahan, sehingga sepeda-sepeda kuno sering rusak, rantainya cepat aus, dan pengendara harus mengayuh lebih keras dari biasanya. Orang-orang mulai mengeluh. Para pedagang susah payah mengayuh dagangan mereka, pasukan kerajaan terengah-engah saat patroli, dan para pejabat istana mendadak lebih sering berjalan kaki karena sepeda mereka tak bisa melaju. Kabar ini sampai ke telinga Abu Nawas. Sebagai orang yang cerdik dan gemar mengerjai orang serakah, ia pun menyusun rencana untuk memberi pelajaran pada Abdun. Suatu hari, Abu Nawas datang ke rumah Abdun dengan senyum penuh rahasia. "Wahai Tuan Abdun, aku membawa penemuan baru yang akan membuatmu semakin kaya," katanya penuh semangat.
Abdun yang tengah duduk malas di kursinya langsung tertarik. Oh, apa itu? Aku menemukan cairan ajaib yang bisa membuat sepeda melaju tanpa dikayuh sama sekali. Bayangkan, sepeda akan meluncur sendiri tanpa usaha. Para pejabat pasti akan rela membayar mahal. Mata Abdun berbinar. Benarkah itu? Tentu. Dan karena aku baik hati, aku memberimu 1 botol secara cuma-cuma. Coba pakai di sepedamu, lalu lihat hasilnya. Tanpa pikir panjang, Abdun mengambil botol itu dan langsung menuangkannya ke rantai sepedanya. Ia lalu menaiki sepedanya dengan penuh percaya diri. Namun, begitu ia mulai mengayuh, sesuatu yang aneh terjadi. Rantai sepedanya mendadak licin tak terkendali, membuatnya tak bisa mengendalikan laju sepedanya. Wah! Abdun berteriak panik. Sepedanya meluncur liar, melewati pasar, mengagetkan para pedagang, menabrak keranjang kurma, dan akhirnya tercebur ke kolam air mancur di tengah kota. Orang-orang yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Lihat, pejabat kita sekarang pandai berenang dengan sepedanya, seru seorang pedagang. Abdun yang basah kuyup dan penuh daun teratai akhirnya berhasil naik dari kolam. Dengan marah, ia berteriak, "Abu Nawas, apa yang kau berikan padaku?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya berkata santai, "Oh, itu hanya campuran minyak biasa dengan sedikit sabun. Bukankah kau juga mengoplos minyak yang kau jual?" Abdun terdiam. Wajahnya merah padam karena malu. Kini ia benar-benar merasakan sendiri akibat bahan bakar oplosan. Abu Nawas mendekati Abdun dan berkata, "Wahai Tuan Abdun, jika kau merasa dirugikan dengan sedikit sabun dalam minyakmu, bagaimana dengan rakyat yang sepedanya mogok karena ulahmu? Jika kau ingin dihormati sebagai pejabat, berikan yang terbaik untuk rakyatmu." Abdun menundukkan kepala. Ia sadar telah membuat banyak orang menderita demi keuntungan pribadi. Dengan suara rendah, ia berkata, "Abu Nawas, kau benar. Aku berjanji mulai hari ini aku akan menjual pelumas berkualitas dan berhenti mengoplos." Abu Nawas tersenyum. "Bagus. Ingat, kejujuran adalah pelumas terbaik dalam hidup. Jika kau mengoplosnya dengan kebohongan, maka cepat atau lambat, kau akan tergelincir." Sejak saat itu, Abdun benar-benar berubah. Pelumas untuk sepeda di Baghdad kembali berkualitas, dan rakyat pun tak lagi kesulitan mengayuh kendaraan mereka. Dan Abu Nawas? Ia kembali duduk santai di kedai teh, sambil tertawa bersama teman-temannya, menikmati kemenangan kecilnya melawan ketamakan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Para warga desa sempat memperingatkannya bahwa hutan itu angker dan penuh suara-suara aneh yang katanya berasal dari penunggu gaib. Namun, Abu Nawas yang terkenal selalu berpikir positif hanya tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu ditakutkan jika niat kita baik." Dengan semangat, ia melangkah memasuki hutan yang rimbun. Suara burung dan gemerisik dedaunan menemani langkahnya. Namun, tak lama kemudian, suasana berubah mencekam. Abu Nawas mendengar suara aneh, seperti tangisan panjang yang memilukan, berasal dari sebuah goa besar di tengah hutan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Abu Nawas mendekati goa itu dengan langkah hati-hati. Goa tersebut gelap, dingin, dan tampak seperti jarang disentuh oleh manusia. Ketika ia masuk lebih dalam, ia terkejut melihat sosok besar dengan wujud menyeramkan tengah menangis. Ternyata, itu adalah setan penunggu goa. Abu Nawas menelan ludah, tapi keberaniannya tetap ada. Ia mendekati setan itu perlahan dan bertanya dengan nada lembut, "Wahai setan, kenapa kau bersedih?" Setan itu mengangkat kepalanya yang menyeramkan, air matanya masih bercucuran. Dengan suara berat, ia menjawab, "Wahai manusia, aku merasa sangat hina. Kaummu selalu menuduh aku atas segala keburukan yang kalian lakukan. Aku tidak kuat lagi menanggung semua tuduhan itu." Abu Nawas, yang terkenal humoris, hanya bisa menahan tawa mendengar keluhan setan tersebut. Namun, ia tetap menjaga wajah serius agar tidak membuat setan itu semakin sedih. "Perbuatan seperti apa yang kau maksud, wahai setan?" tanyanya sambil berpura-pura penasaran. Setan itu menarik napas panjang dan mulai bercerita, "Kemarin, aku tidak sengaja melintas di desa seberang. Aku melihat para warga memergoki sepasang kekasih muda yang ketahuan berbuat zina.
Salah seorang warga berkata dengan marah, "Dasar anak muda, kelakuan kalian seperti setan." Padahal, aku bahkan tidak tahu mereka sedang apa. Kenapa mereka menyalahkan aku? Mendengar cerita itu, Abu Nawas nyaris tak bisa menahan tawa. Baginya, cerita itu bukanlah kisah sedih, melainkan kisah lucu. Namun, ia berusaha keras untuk tetap terlihat serius. Setan melanjutkan dengan nada yang lebih pilu, "Sudah 100 tahun aku menjadi penunggu hutan dan goa ini. Selama itu pula aku mendengar kaummu selalu menyalahkan kami, para setan, atas segala kejahatan yang kalian lakukan. Padahal, itu murni perbuatan kalian sendiri. Kami tidak memaksa kalian melakukan dosa, apalagi menikmatinya." Tangisan setan semakin keras, suaranya sumbang dan mengerikan, membuat Abu Nawas merinding. Meski begitu, ia tetap mendekat dan berkata, "Wahai setan, aku mengerti perasaanmu. Tapi begitulah manusia, seringkali menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Tetapi bukannya pekerjaanmu adalah mengganggu dan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti maksiat dan lain sebagainya," tegas Abu Nawas. Setan itu menjawab, "Aku memang suka menggoda manusia. Namun aku tidak pernah menggoda manusia untuk bermaksiat, aku menggoda manusia untuk tidak beribadah. Sama aja dasar setan. Aku peringatkan jika kamu berani menggoda manusia dalam hal apapun, aku tidak segan-segan akan menghancurkan gua ini. Biar kamu tidak punya tempat tinggal," ucap Abu Nawas. Namun ada sedikit perasaan kasihan pada diri Abu Nawas terhadap setan itu. Setan menatap Abu Nawas dengan penuh harap dan berkata, "Wahai manusia, aku janji tidak akan mengganggu manusia dalam hal apapun. Jika saja aku bisa bertaubat dan menjadi mualaf, aku pasti akan melakukannya. Aku ingin meninggalkan dunia gelap ini dan menjadi makhluk yang lebih baik." Mendengar pernyataan itu, Abu Nawas tak kuasa lagi menahan tawanya. Ia tertawa lepas sambil memegangi perutnya. "Wahai setan, meski niatmu mulia, kau tetaplah setan. Kau diciptakan untuk menjadi ujian bagi manusia. Jadi, terimalah takdirmu dengan lapang dada." Setan hanya terdiam, tampaknya ia sedikit bingung tapi juga lega mendengar penjelasan Abu Nawas. Sebelum pergi, Abu Nawas menepuk bahu setan itu dan berkata dengan nada menghibur, "Jangan terlalu bersedih, wahai setan. Kadang manusia juga menyalahkan ayam, kambing, bahkan tembok. Jadi, kau tidak sendirian." Setan pun tersenyum tipis meskipun masih ada air mata di wajahnya. Abu Nawas berbalik dan meninggalkan gua itu sambil tertawa kecil. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa tempat Abu Nawas tinggal, terjadi pemadaman listrik yang berlangsung selama beberapa hari. Malam-malam menjadi gelap gulita, dan kebetulan saat itu tidak ada bulan purnama. Hampir semua penduduk desa terpaksa menggunakan lilin dan lampu minyak untuk penerangan. Namun, ada satu orang yang tetap hidup nyaman, seorang saudagar kaya yang memiliki pembangkit listrik tradisional. Rumahnya tetap terang benderang, sementara rumah-rumah lain tenggelam dalam kegelapan. Abu Nawas yang juga mengalami kesulitan akibat gelapnya malam, datang menemui saudagar itu. "Wahai saudagar, bolehkah aku mendapat sedikit penerangan di rumahku? Aku hanya butuh secercah cahaya untuk bisa membaca dan beraktivitas." Saudagar itu tertawa sinis. "Tentu boleh, asalkan kau membayar sewa listrik kepadaku." "Kau pikir cahaya ini gratis?" Abu Nawas menghela napas. Ia tahu saudagar ini memang terkenal pelit dan selalu mencari untung dalam setiap kesempatan. Karena tidak ingin berdebat panjang, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan kesal. Beberapa minggu berlalu, dan pemadaman listrik terjadi lagi. Kali ini, nasib buruk menimpa saudagar kaya itu. Pembangkit listrik miliknya mengalami kerusakan yang cukup parah, dan ia tidak bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Namun, ada satu hal yang berbeda dari pemadaman sebelumnya. Malam itu kebetulan bulan purnama bersinar terang, menerangi seluruh desa dengan cahaya keemasan yang lembut. Saudagar kaya yang terbiasa hidup dengan penerangan kini merasa terganggu. Ia tidak tahan berada dalam kegelapan. Maka, ia keluar dari rumahnya dan menikmati cahaya bulan di halaman rumah. Tiba-tiba, datanglah Abu Nawas bersama beberapa pengawal kerajaan. Dengan langkah percaya diri, ia berdiri di tengah desa dan berteriak. "Wahai penduduk desa, ketahuilah bahwa cahaya bulan yang kalian nikmati malam ini adalah milikku. Sebagai pejabat kerajaan yang berwenang mengatur desa ini, aku telah mendapatkan hak penuh atas cahaya bulan yang bersinar di wilayah ini.
barang siapa yang ingin menikmati cahaya bulan, harus membayar kepadaku." Orang-orang yang mendengar pengumuman ini hanya bisa tertawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Namun, saudagar kaya itu justru tampak panik. Ia yang terbiasa hidup dalam terang tidak mau kehilangan satu-satunya sumber penerangan alami yang tersisa. Saudagar pun menghampiri Abu Nawas dengan wajah cemas. "Abu Nawas, bagaimana ini? Aku tidak bisa hidup dalam kegelapan. Tolong izinkan aku menikmati cahaya bulan ini. Berapa harga sewanya?" Abu Nawas tersenyum licik. "Ah, baru sekarang kau tahu betapa berharganya cahaya. Dulu aku hanya meminta sedikit penerangan darimu, tapi kau menolaknya kecuali aku membayar sewa. Sekarang, jika kau ingin menikmati cahaya bulan ini, kau harus membayar kepadaku sebanyak 1.000 keping emas." Saudagar kaya itu terkejut. "Apa? Itu terlalu mahal." Abu Nawas mengangkat bahu. "Silakan saja tinggal dalam gelap, atau kau bisa membayar dan menikmati cahaya bulan sepuasnya." Saudagar itu akhirnya menyerah. Dengan berat hati, ia membayar 1.000 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uang, Abu Nawas tertawa dan berkata, "Baiklah, sekarang kau boleh menikmati cahaya bulan sebanyak yang kau mau." Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas telah berhasil membalas keserakahan saudagar dengan caranya yang cerdik. Sejak saat itu, saudagar kaya itu tidak lagi mematok harga tinggi untuk penerangan, karena ia sadar bahwa kehidupan tidak selalu berada di bawah kendali kekayaannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang pemuda bernama Abu Jahil. Sayangnya, kebiasaannya jauh dari kata baik. Ia terkenal sebagai lelaki yang suka bermaksiat, bermain dengan wanita, dan bahkan sering berselingkuh tanpa merasa bersalah. Suatu hari, warga desa menangkap basah Abu Jahil sedang berduaan dengan seorang wanita yang telah bersuami. Amarah warga memuncak. Mereka segera menyeretnya ke istana untuk diadili oleh Baginda Raja. Setelah mendengar laporan warga, Baginda Raja menghela napas panjang. Ia tak ingin negerinya dipenuhi skandal yang mengganggu ketentraman. Maka, dengan kebijaksanaannya, ia memutuskan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Abu Jahil diizinkan bebas, dengan satu syarat, ia tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi. Abu Jahil mengangguk penuh penyesalan dan berjanji akan berubah. Warga pun berpikir bahwa itu adalah akhir dari kelakuan buruknya. Namun, seminggu berselang, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini, Abu Jahil tertangkap basah dengan perempuan lain, bukan yang pertama, melainkan seorang janda muda yang terkenal akan kecantikannya. Warga yang sudah hilang kesabaran kembali menangkapnya dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja benar-benar dibuat pusing. Orang ini tak ada kapoknya, pikirnya dalam hati. Akhirnya, Raja meminta bantuan Abu Nawas untuk mengadili Abu Jahil, berharap kecerdikannya bisa memberi pelajaran yang lebih berarti. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil tampak gelisah. Ia tahu Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. "Abu Jahil," kata Abu Nawas dengan suara tenang namun tegas. "Katakan dengan jujur, mengapa kau terus berselingkuh?" Abu Jahil menunduk. "Awalnya, aku hanya kecewa dengan perlakuan istriku yang tidak memuaskan. Saat itu, aku tergoda oleh wanita lain. Tapi setelah ketahuan, aku sadar dan ingin insyaf." Abu Nawas mengangguk. "Lalu mengapa kau kembali mengulanginya?" Abu Jahil menghela napas, lalu berkata, "Setelah peristiwa pertama, aku benar-benar ingin berubah. Tapi tak lama kemudian, aku bertemu seorang janda yang sangat cantik. Ia begitu menggoda, dan aku tak bisa menahan diri." Abu Nawas menggelengkan kepala sambil tersenyum sinis. "Jadi, kau ingin insyaf, tapi hanya sampai ada godaan baru datang?" Abu Jahil terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Ibarat seseorang yang berusaha keluar dari lumpur, tapi setiap melihat genangan air, ia malah melompat ke dalamnya lagi. Kau tahu bahwa perbuatanmu salah, tapi tetap kau lakukan. Insyaf bukan sekadar niat, tapi harus disertai tindakan nyata." Abu Jahil semakin menunduk, wajahnya memerah karena malu. "Ketahuilah," lanjut Abu Nawas, "zina adalah dosa besar, dan setiap orang yang melakukannya pasti akan menanggung akibatnya.
Jika kau terus seperti ini, bukan hanya nama baikmu yang hancur, tapi juga hidupmu di dunia dan akhirat. Abu Jahil akhirnya menangis. Ia sadar bahwa selama ini, keinginannya untuk berubah hanya sebatas kata-kata, bukan tindakan nyata. Aku benar-benar ingin berubah, katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum, jika kau sungguh-sungguh ingin berubah, maka buktikan. Jauhi semua godaan, jangan memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk tergelincir lagi. Jika tidak, maka insyafmu hanya akan menjadi janji yang tertunda selamanya. Sejak saat itu, Abu Jahil benar-benar mengubah hidupnya. Ia belajar menjaga diri, menahan hawa nafsunya, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan untuk pertama kalinya, warga desa benar-benar percaya bahwa Abu Jahil telah insyaf, bukan sekadar janji belaka. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa kecil, Abu Nawas, seorang pria cerdik yang sering menjadi bahan pembicaraan karena kecerdikannya, akhirnya menikah. Setelah didesak oleh para tetua desa, Abu Nawas menerima lamaran seorang gadis bernama Syarifah, yang dikenalkan oleh seorang saudagar kaya. Syarifah adalah perempuan yang sangat cantik dengan senyum menawan. Meski terlihat pendiam, kehadirannya membuat hati Abu Nawas luluh. Pernikahan pun berlangsung sederhana, dan semua warga desa turut bersuka cita. Namun, sejak malam pertama, Abu Nawas mulai merasa ada yang tidak biasa. Setiap kali ia mencoba mengajak istrinya untuk menjalankan kewajiban suami istri, Syarifah selalu memiliki alasan, sakit kepala, lelah, atau sekadar ingin beristirahat. Ya, mungkin aku harus bersabar, pikir Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. Namun, bukan hanya itu yang aneh. Abu Nawas sering melihat Syarifah duduk melamun di tepi sumur belakang rumah. Bahkan, pada malam-malam tertentu, ia mendengar suara tangisan halus dari kamar mereka. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika beberapa warga desa melapor kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, maaf jika saya lancang. Tapi, tadi malam saya melihat istri Tuan berjalan di hutan." "Padahal, ini sudah tengah malam," ujar seorang tetangga. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Mungkin kau salah lihat. Tapi tenang saja, akan aku selidiki." Dalam hati, ia mulai curiga. Ada yang tidak beres. Tapi aku harus memastikan tanpa membuat istriku curiga. Setelah mendengar desas-desus dari para tetangga dan menyaksikan perilaku aneh istrinya, Abu Nawas memutuskan untuk tidak langsung menuduh. Ia tahu bahwa jika ia gegabah, istrinya mungkin akan berbohong atau bahkan menghilang begitu saja. Sebagai langkah awal, Abu Nawas menyelipkan ayat suci Al-Quran di pintu rumah dan jendela, tanpa memberitahu istrinya. Ia tahu bahwa jin seringkali merasa terganggu dengan ayat-ayat suci. Hasilnya, pada malam itu, istrinya terlihat gelisah dan tidak mau mendekati pintu atau jendela. Ia bahkan memilih untuk tidur di sudut ruangan. Ini sudah mulai mencurigakan, pikir Abu Nawas sambil pura-pura tertidur. Pada malam kedua, ia menyiapkan hidangan yang menggunakan bahan-bahan tertentu yang diketahui dapat mengusik jin, seperti daun bidara. Ketika Syarifah mencium aroma makanan itu, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. "Maaf, Kakanda, aku sedang tidak lapar," katanya sambil buru-buru meninggalkan meja makan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Ini bukti kedua," gumamnya. Pada malam ketiga, ia pura-pura tertidur sambil mengintip dari balik selimut. Benar saja, menjelang tengah malam, Syarifah tiba-tiba bangun dan keluar dari rumah tanpa suara. Abu Nawas mengikutinya dengan hati-hati. Ia melihat Syarifah berjalan menuju hutan di belakang desa. Di sana, Syarifah berdiri di sebuah tempat terbuka dan mulai berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Ini dia buktinya," Abu Nawas bergumam dalam hati sambil tetap bersembunyi. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk berhadapan langsung dengan istrinya. "Syarifah, aku ingin kau jujur," kata Abu Nawas dengan nada tegas. Syarifah tampak terkejut. "Apa maksudmu, Kakanda? Aku tahu kau bukan manusia biasa. Kau sering keluar malam, berbicara dengan makhluk tak terlihat. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku?" Setelah terdiam beberapa saat, Syarifah akhirnya mengaku sambil meneteskan air mata. "Kakanda, maafkan aku. Aku sebenarnya bukan manusia. Aku adalah jin yang menyamar menjadi manusia karena aku jatuh cinta padamu.
Namun, ia tahu bahwa pernikahan ini tidak bisa diteruskan. "Syarifah, aku mencintaimu, tapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Demi kebaikanmu dan kebaikanku, kau harus kembali ke duniamu," ujar Abu Nawas dengan bijaksana. Syarifah mengangguk pelan. "Aku mengerti, Kakanda. Terima kasih telah mencintaiku meski aku berbeda. Aku akan selalu mendoakanmu dari dunia kami." Abu Nawas meminta bantuan seorang kiai di desa untuk melakukan ritual perpisahan. Di malam yang sunyi, dengan cahaya bulan menerangi, Syarifah berdiri di tengah lingkaran doa. Perlahan, tubuhnya mulai diselimuti cahaya putih, hingga akhirnya menghilang perlahan-lahan. Kenangan kisah Abu Nawas dan Syarifah menjadi pelajaran besar bagi masyarakat desa. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi kadang berarti melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Dan di suatu tempat yang jauh di dunia yang tak terlihat oleh manusia, Syarifah hidup dengan tenang selalu mendoakan kebahagiaan bagi lelaki yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dikejutkan oleh berita yang tak terduga. Temannya, seorang pemuda bernama Saiful, menghilang secara misterius. Terakhir kali Saiful terlihat, ia berada di pinggir hutan dekat desa. Hutan itu terkenal angker, konon dihuni oleh jin yang kerap membawa manusia ke alam mereka. Kabar ini membuat Abu Nawas tergerak. Sebagai seorang yang dikenal cerdas dan penuh keberanian, ia memutuskan untuk mencari Saiful meskipun banyak yang melarangnya. "Jangan nekat, Abu. Hutan itu berbahaya," kata seorang penduduk desa. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Jika aku tak mencobanya, siapa lagi yang akan menyelamatkan Saiful?" Saat senja mulai menjelang, Abu Nawas melangkah ke dalam hutan. Ia membawa tas kecil berisi beberapa benda sederhana, termasuk air zam-zam, tasbih, dan segenggam garam, barang-barang yang diyakininya dapat melindunginya dari gangguan jin. Di tengah perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar. Pepohonan bergoyang meski tak ada angin. Tiba-tiba, di depannya muncul gapura tua yang dipenuhi tanaman merambat. Tanpa ragu, Abu Nawas melangkah masuk. Seketika tubuhnya terasa seperti disedot ke dalam pusaran energi, dan ia mendapati dirinya di tempat yang berbeda. Langit berwarna merah, tanah hitam, dan pohon-pohon aneh yang seolah hidup mengelilinginya. Abu Nawas sadar, ia telah masuk ke alam jin. Saat Abu Nawas berjalan perlahan, muncul sosok berbaju hitam dengan mata menyala merah. Jin itu bertanya dengan suara serak, "Apa yang kau cari di sini, manusia?" Abu Nawas menatapnya tanpa takut. "Aku mencari temanku, Saiful. Kembalikan dia padaku." Jin itu tertawa terbahak-bahak. "Temanmu datang ke sini dengan keinginannya sendiri. Tapi, jika kau ingin membawanya kembali, kau harus memecahkan teka-tekiku." Abu Nawas menyanggupi tantangan itu. Jin tersebut kemudian mengajukan teka-teki. Apa yang ada di antara terang dan gelap, hidup dan mati, namun tidak pernah terlihat. Abu Nawas terdiam, berpikir keras. Ia tahu teka-teki ini bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga tentang memahami sifat alam jin. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan menjawab, "Bayangan. Ia ada di antara terang dan gelap, hidup dan mati, namun tidak terlihat secara utuh." Jin itu terkejut. "Kau benar, manusia." Namun, ia tidak menyerah begitu saja. "Baiklah, kau boleh mengambil temanmu, tetapi kau harus melewati pondok jin terlebih dahulu. Di sana, banyak ujian yang menantimu." Abu Nawas melangkah menuju pondok jin, sebuah bangunan tua yang menyeramkan. Di dalamnya, ia menghadapi berbagai jebakan dan ilusi yang menguji keberanian dan ketenangannya. Salah satu jebakan membuatnya bertemu dengan sosok yang mirip Saiful, namun saat disentuh, sosok itu berubah menjadi asap hitam. Dengan zikir yang terus dipanjatkan, Abu Nawas berhasil melewati semua ujian hingga akhirnya ia bertemu dengan Saiful yang sebenarnya. Namun, Saiful terlihat lemah dan seperti kehilangan kesadarannya. Saat Abu Nawas membawa Saiful keluar, ia dikejar oleh para jin. Namun, seorang jin kecil yang ramah membantu mereka melarikan diri melalui jembatan roh. Dengan doa dan keyakinan, mereka berhasil melewati jembatan itu dan kembali ke dunia manusia. Setibanya di desa, Abu Nawas membawa Saiful ke seorang ulama untuk melakukan pengobatan rohani.
Beberapa hari kemudian, Saiful mulai pulih dan menceritakan pengalaman mengerikannya di alam jin. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bagi Abu Nawas dan Saiful bahwa keberanian, kecerdasan, dan keimanan adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan, bahkan di dunia yang tak terlihat oleh mata manusia. Kisah ini menyebar ke seluruh desa, dan Abu Nawas kembali dipuji karena kecerdikannya yang luar biasa. Namun, ia hanya berkata, "Ini semua bukan karena aku, tetapi karena Allah yang selalu memberi petunjuk kepada hambanya yang beriman." Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, sebuah kejadian luar biasa menggemparkan kerajaan. Seekor bunglon raksasa muncul di berbagai sudut desa, menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Bunglon itu tidak menyerang atau melukai siapapun, tetapi ukurannya yang luar biasa besar dan kemampuannya berubah warna membuat rakyat takut. Terkadang, bunglon itu muncul dengan warna mencolok di tengah pasar, membuat para pedagang berlarian meninggalkan dagangan mereka. Di lain waktu, ia menghilang begitu saja, menyatu dengan lingkungan, sehingga orang-orang yang hendak menangkapnya kebingungan. Rakyat yang mencoba menangkap bunglon itu tidak pernah berhasil. Bunglon itu selalu meloloskan diri, bersembunyi di tempat-tempat tak terduga dengan kemampuan kamuflasenya yang luar biasa. Ketakutan rakyat pun memuncak, hingga akhirnya berita ini sampai ke telinga raja. Sang raja, yang dikenal bijaksana, memanggil para penasehat istana untuk mencari solusi. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mampu memberikan ide yang masuk akal. Setelah berpikir keras, raja akhirnya memutuskan untuk memanggil orang yang paling cerdik di kerajaannya, yaitu Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, raja langsung menyampaikan masalahnya. "Abu Nawas, rakyatku gelisah karena bunglon raksasa itu. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Aku meminta bantuanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kau berhasil, aku akan memberikan hadiah yang besar." Abu Nawas, yang selalu siap menghadapi tantangan, tersenyum dan berkata, "Tuanku, berikan hamba waktu 1 hari untuk memikirkan cara menangkap bunglon itu." Abu Nawas segera berkeliling desa untuk mengamati perilaku bunglon tersebut. Ia mendengar cerita dari para penduduk tentang bagaimana bunglon itu sering muncul di pasar, di dekat sungai, atau di ladang. Abu Nawas juga memperhatikan bahwa bunglon itu selalu menggunakan kemampuannya untuk berubah warna agar bisa bersembunyi. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia meminta beberapa penduduk untuk membantunya mengumpulkan tinta hitam dalam jumlah besar. Tinta tersebut akan digunakan sebagai perangkap. Abu Nawas kemudian memilih sebuah tempat yang sering dikunjungi bunglon, yaitu di dekat pasar. Di tempat itu, ia memasang perangkap berupa kolam tinta hitam yang ditutupi daun-daun dan ranting agar terlihat seperti genangan air biasa. Ia juga meletakkan beberapa makanan favorit bunglon di sekitar perangkap untuk memancingnya mendekat. "Sabar, teman-teman," kata Abu Nawas kepada para penduduk yang membantunya. "Jika bunglon itu masuk ke perangkap ini, ia tidak akan bisa lagi menyembunyikan diri." Benar saja, tak lama setelah perangkap dipasang, bunglon raksasa itu muncul. Awalnya, ia hanya mengintip dari balik pohon, tetapi aroma makanan yang lezat menariknya untuk mendekat. Bunglon itu perlahan berjalan ke arah perangkap, hingga akhirnya kakinya menginjak genangan tinta hitam. Ketika tubuhnya mulai terlumuri tinta, bunglon itu mencoba menghilang dengan berubah warna. Namun, tinta hitam membuatnya kesulitan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Tubuhnya yang besar kini sepenuhnya terlihat. Para penduduk yang menyaksikan kejadian itu bersorak gembira. Abu Nawas segera mendekat dan berkata kepada bunglon itu dengan nada tenang, "Hai, bunglon besar. Kau telah membuat rakyat ketakutan. Kini kau tidak bisa lagi bersembunyi. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu jika kau mau pergi dan tidak mengganggu rakyat lagi." Bunglon itu, seolah mengerti, menatap Abu Nawas dan perlahan-lahan berjalan menjauh dari desa, menuju hutan yang lebih dalam. Penduduk dan Abu Nawas memastikan bunglon itu tidak kembali lagi ke wilayah mereka. Ketika Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan keberhasilannya, raja sangat terkesan. "Abu Nawas, kau memang orang yang sangat cerdik. Kau telah menyelamatkan rakyatku dari ketakutan. Sebagai penghargaan, aku akan memberikanmu hadiah berupa emas dan tanah." Abu Nawas menerima hadiah itu dengan penuh syukur. Namun, ia berkata, "Tuanku, jika hamba boleh meminta,
Berikan sebagian hadiah ini untuk rakyat agar mereka bisa memulihkan kehidupan mereka yang sempat terganggu. Raja, yang terkesan dengan kebaikan hati Abu Nawas, mengabulkan permintaan itu. Rakyat pun merasa lega dan bahagia, serta selalu mengenang Abu Nawas sebagai penyelamat mereka. Kisah ini menjadi bukti lain dari kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah besar dengan solusi sederhana tetapi efektif. Di kerajaan itu, nama Abu Nawas semakin harum sebagai sosok yang bijak dan peduli pada sesama. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.